Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube YH Education, channel seputar edukasi dan informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi tentang karakteristik perusahaan dagang. Pertama, yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian perusahaan dagang. Kedua, ciri-ciri perusahaan dagang. Ketiga, syarat pembayaran barang. Dan keempat, syarat penyerahan barang. Pertama, pengertian perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Contoh perusahaan dagang adalah Indomart, Alfamart, toko sepatu, toko obat, minimarket, dan lain-lain. Kedua, ciri-ciri perusahaan dagang. Apa sajakah ciri-ciri perusahaan dagang? Pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Ketiga, terdapat penghitungan harga pokok penjualan atau HPP untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Dan keempat, beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi. Materi ketiga adalah syarat pembayaran barang. Apa sajakah yang merupakan syarat pembayaran barang? Pertama, tunai atau kontan. Yaitu pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi, baik secara langsung dengan uang tunai maupun pembayaran dengan cek atau giro biljet. Kedua, N/30, yaitu pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Ketiga, EOM atau end of month, yaitu pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Dan yang keempat, 2/10, N/30,
yaitu bila pembayaran atau pelunasan dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, terdapat potongan sebesar 2%. Jangka waktu kredit 30 hari. Materi keempat adalah syarat penyerahan barang. Apa sajakah yang merupakan syarat penyerahan barang? Yang pertama adalah FOB Shipping Point atau perangko gudang penjual. Yaitu beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga syarat ini akan menimbulkan beban angkut pembelian atau freight in. Artinya, beban angkut yang timbul akibat pembelian barang dagangan dari penjual. Syarat penyerahan barang yang kedua adalah FOB Destination Point atau perangko gudang pembeli. Yaitu beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Sehingga syarat ini akan menimbulkan beban angkut penjualan atau freight out. Artinya, beban angkut yang timbul akibat penjualan barang dagangan kepada pembeli. Demikian penjelasan materi tentang karakteristik perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.